Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Tidak usah khawatir, tidak lagi keraguan soal booster. Debat vaksinasi sudah selesai. Apalagi Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti dosis 1, 2. Dosis 3 kan semacam penyempurna. Dalam rangka HUT Dharma Karya 3, di situ kita juga dituangkan adanya pelayanan paspor masuk desa dan kantor imigrasi Bau-Bau. Saudara, selamat pagi dari kawasan Bukit Wole Indah. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Dukung percepatan vaksinasi booster, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau fasilitasi guru dan tenaga kependidikan gelar vaksinasi massal. Kantor Imigrasi Bau-Bau melaksanakan pelayanan paspor masuk desa dalam rangka menyambut Hari Dharma Karya Dika. Saudara, inilah Warta Kepton pagi hari ini, Jumat tanggal 22 Juli 2022 bersama saya, Bung Zuda. Saudara, mengawali penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, berikut kami updatekan kasus COVID-19 di tanah air. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Pemerintah melaporkan kasus baru COVID-19 di Indonesia bertambah 5.410 orang. Adapun total kasus COVID-19 di Indonesia sejak ditemukan pertama kali pada Maret 2020 hingga hari ini berjumlah 6.154.494 kasus. Hingga hari Kamis kemarin, tepatnya tanggal 21 Juli 2022, masih ada 36.781 kasus aktif di Indonesia. Berdasarkan data serapan, penambahan terbanyak corona dalam 24 jam terakhir berada di DKI Jakarta sebanyak 2.883 kasus. Selain itu, pemerintah melaporkan jumlah pasien sembuh dari virus corona dalam 24 jam terakhir sebanyak 2.925 pasien dinyatakan sembuh dari COVID-19. Dengan demikian, total pasien sembuh dari virus corona sejak pertama ditemukan sebanyak 5.960.833 kasus. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Saudara, kita ke berita yang pertama. Dukung percepatan vaksinasi booster, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau fasilitasi guru dan tenaga kependidikan gelar vaksinasi massal. Selengkapnya Herul Mulku melaporkan. Tidak usah khawatir, tidak lagi keraguan soal booster. Debat vaksinasi sudah selesai. Apalagi Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti dosis 1, 2. Dosis 3 kan semacam penyempurna. Menindaklanjuti surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang vaksin lanjutan atau booster, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau akan menggelar vaksinasi massal untuk guru dan tenaga kependidikan atau GTK. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau, Laude Aswat, mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan Satgas COVID-19 dan Dinas Kesehatan untuk mempermudah pelayanan vaksinasi yang akan dipusatkan di pelataran kantor Dikbud Bau-Bau. Di samping itu, sebagai OPD yang memiliki banyak pegawai, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan imbauan sekaligus pendataan para GTK yang akan mengikuti vaksin booster. Tidak usah khawatir, tidak lagi keraguan soal booster. Debat vaksinasi sudah selesai. Apalagi Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti dosis 1, 2. Dosis 3 kan semacam penyempurna ini. Nah, ini kenapa penting? Ya, kita tahu bahwa guru ini kan juga sehari-hari berhadapan dengan masyarakat. Nah, tentu kita berharap mereka menjadi contoh begitu. Sebagaimana dalam kebijakan Merdeka Belajar ini, guru kita bertindak sebagai katalis, sebagai pengungkit dalam beberapa hal terkait dengan pendidikan. Nah, kita enjoy vaksin booster ini berangkat dari guru. Ini kita lagi melakukan pendataan di 3 satuan pendidikan sebagaimana SMP, SD, dan TK PAUD.
terkait GTK yang memiliki penyakit sehingga tidak layak vaksin sepanjang itu dibuktikan dengan keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah akan dimaklumi. Mantan Kepala Bapeda Bau-Bau ini menyebutkan saat ini vaksin booster belum menjadi syarat untuk menerima hak gaji sebab belum ada aturan tegas yang mengaturnya. Tapi selama ini khusus kenaikan KGB-nya dia sudah persyaratkan. Mau naik pangkat harus vaksin, mau ajukan SKP harus vaksin, begitu wajib itu. Tapi terhadap gaji hak-haknya lain bukan menjadi syarat. Terkait waktu pelaksanaannya, vaksinasi massal GTK itu direncanakan pada Sabtu pagi, namun akan disesuaikan dengan agenda Wali Kota Bau-Bau karena kehadiran kepala daerah diharapkan memberi penguatan kepada para guru dan tenaga kependidikan. Reporter RRI Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, pemerintah Kota Bau-Bau melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah selesai melakukan pendataan terhadap pegawai non-ASN lingkup Kota Bau-Bau. Adapun data pegawai non-ASN lingkup pemerintah Kota Bau-Bau di tahun 2022 seluruhnya berjumlah 4.171 orang yang tersebar masing-masing di organisasi perangkat daerah atau OPD 2.844 orang, kecamatan 100 orang, kelurahan 415 orang, sekolah SMP 217 orang, sekolah dasar 439 orang, dan TK 156 orang. Adapun Kepala BKPSDM Kota Bau-Bau Abdul Rahman kepada RRI menyampaikan pendataan ini dilakukan merespon terbitnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB nomor 185 di tahun 2022 ini tentang status kepegawaian di lingkup pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Surat yang ditandatangani oleh Cahyo Kumolo pada 31 Mei 2022 ini menyebut PKK diminta segera melakukan pendataan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing. Saudara, kantor imigrasi Bau-Bau melaksanakan pelayanan paspor masuk desa dalam rangka menyambut Hari Dharma Karya Dika. Mengenai itu, Afriansa melaporkan. Dalam rangka HUT Dharma Karya Dika, di situ kita juga dituangkan adanya pelayanan paspor masuk desa. Dan kantor imigrasi Bau-Bau. Kantor imigrasi Kanim kelas 3 non-TPI Bau-Bau kembali melaksanakan pelayanan paspor masuk desa di wilayah kerjanya. Warga pun merasa terbantu dengan pelayanan ini. Kepala Kanim Bau-Bau Teguh Santoso mengungkapkan pelayanan pembuatan paspor dengan turun langsung ke desa-desa itu dalam rangka menyambut Hari Dharma Karya Dika atau Hari Lahir Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2022. Ia mengatakan daerah pertama yang menjadi sasaran pelayanan paspor masuk desa yakni di Kabupaten Buton Utara. Menuju daerah itu, jajaran Kanim Bau-Bau menempuh perjalanan kurang lebih 6 jam dengan kondisi jalan rusak parah. Dalam rangka HUT Dharma Karya Dika, di situ kita juga dituangkan adanya pelayanan paspor masuk desa. Dan kantor imigrasi Bau-Bau sudah melaksanakan yaitu di wilayah Buton Utara. Tepatnya kemarin pada hari Sabtu melakukan pelayanan. Buton Utara kan jaraknya kurang lebih memakan waktu 6 jam dan dengan jalanan yang kurang bagus. Dan di sana masyarakat merasa terbantu dan merasa senang adanya pelayanan ke wilayah Buton Utara. Teguh mengatakan pelayanan paspor masuk desa di Buton Utara merupakan yang kedua kalinya dilaksanakan. Pelayanan serupa kemudian dilanjutkan di Kota Bau-Bau dan Kabupaten Muna Barat. Untuk di Kota Bau-Bau, kata Teguh, pelayanan dipusatkan di Kelurahan Wajo. Rata-rata warga yang mengurus paspor untuk keperluan umroh. Kami juga rencana ada mengadakan pelayanan di wilayah Kota Bau-Bau mungkin hari ini. Dan ada pelayanan, kita ada rencana pelayanan di Muna Barat. Kanim Bau-Bau, kata Teguh, berkomitmen memberikan pelayanan maksimal. Karena itu pihaknya terus melakukan inovasi untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Dikatakan Teguh, selain pelayanan paspor masuk desa, pihaknya juga membuat inovasi paspor sedekah
yakni pelayanan pembuatan paspor di sekolah, desa, komunitas, dan perkantoran. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. Bawaslu Kota Bau-Bau melaksanakan uji petik daftar pemilih berkelanjutan atau DPB yang dimutakhirkan KPU Kota Bau-Bau periode Juni 2022 di 8 kecamatan di Kota Bau-Bau pada Kamis kemarin. Adapun uji petik melibatkan seluruh jajaran Bawaslu Kota Bau-Bau digelar untuk memastikan akurasi DPB. Uji petik kali ini mengambil sampel sebanyak 27 orang yang terbagi di beberapa kelurahan, yaitu Kecamatan Beto Ambari mengambil sampel di Kelurahan Katobengke dan Lipu. Untuk Kecamatan Wolio di Kelurahan Bataraguru, Batulo dan Bukit Wolio Indah, serta Kecamatan Sorawolio, Kelurahan Gonda Baru, Bungi dan Kaisabu Baru, Kecamatan Bungi di Kelurahan Liabuku dan Waliabuku. Sementara di Kecamatan Kokalokuna mengambil sampel di Kelurahan Kadolomoko dan Wauruma. Kecamatan Lea-Lea di Kelurahan Kantalai dan Lou-Lou, serta Kecamatan Murhum di Kelurahan Melai, Lamangga dan Wajo, dan Kecamatan Batu Puaro di Kelurahan Bone-Bone, Kaubula dan Wameo. Pendengar, sebelum kami akhiri penyampaian Warta Capton pagi hari ini, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita. Dukung percepatan vaksinasi booster, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau fasilitasi guru dan tenaga kependidikan gelar vaksinasi massal. Kantor Imigrasi Bau-Bau melaksanakan pelayanan paspor masuk desa dalam rangka menyambut Hari Dharma Karyadika. Pendengar, demikianlah Warta Capton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan tetaplah bersama kami di RRI Bau-Bau, Radio Tangga Bencana COVID-19.